Halo nakama, balik lagi di channel Gura-Gura Nomi. Sebelum pembahasannya dimulai, ada baiknya jika nakama menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya nakama tidak ketinggalan video lainnya. Pertarungan antara Kaido dan Luffy sudah lama banget dinantikan oleh para fans One Piece, sejak ceritanya mulai masuk arc Wano. Pertarungan Kaido melawan Luffy sebenarnya sudah pernah terjadi di awal arc Wano dimulai, di mana Luffy dan beberapa dari World Generation yang bertarung melawan Kaido berhasil dikalahkan dengan sangat mudah. Bahkan, Luffy dikalahkan hanya dengan satu serangan saja. Nah, di video kali ini kami akan membahas teori cara Luffy mengalahkan Kaido. Kaido merupakan salah satu Yonko yang memiliki pertahanan diri yang sangat kuat. Sangat sulit untuk bisa melukai sosok Kaido. Untuk itulah Luffy membutuhkan teknik dan jurus baru demi menembus pertahanan Kaido yang sulit tersebut. Salah satu senjata yang bisa digunakan oleh Luffy untuk melawan Kaido adalah Busoshoku Haki. Haki ini membuat seolah penggunanya menggunakan armor dan juga senjata yang tidak terlihat. Rayleigh dan Sentomaru pernah memperlihatkan haki jenis ini. Sebenarnya, Luffy sendiri sudah menguasai haki ini. Namun, yang belum Luffy kuasai adalah level tertinggi dari haki tersebut. Di arc Wano ini sebenarnya pembahasan tentang tingkat lanjut dari haki ini sudah mulai dibahas. Contohnya dalam chapter sebelumnya, saat Luffy hendak menolong kakek Hyogoro dengan melakukan duel sumo, Luffy merasakan haki yang dimilikinya belum cukup kuat untuk menembus kulit kuat yang dimiliki Kaido. Kemudian kakek Hyogoro memperlihatkan haki Busoshoku atau Ryu yang ingin dipelajari oleh Luffy itu. Luffy bahkan mengatakan dirinya pernah melihat dan mengetahui haki jenis itu, tapi dia belum tahu paham tentang level tertinggi dari Busoshoku. Dengan level kekuatan Luffy ditambah dengan kemampuannya untuk menguasai level tertinggi Busoshoku, tentunya menembus pertahanan Kaido terdengar sangat memungkinkan. Karena pastinya memerlukan energi yang banyak, Luffy sepertinya perlu fokus pada satu serangan atau pukulan, bukan serangan seperti Jet Gatling yang banyak melakukan pukulan secara beruntun. Salah satunya adalah Red Hawk. Tinju yang terinspirasi dari tinju api milik Aiz ini terbukti sangat kuat dan dahsyat. Pilihan serangan lainnya adalah King Kong Gun. Tentunya jika serangan tersebut dipadukan dengan level tertinggi dari haki Busoshoku, bisa menjadi cara yang ampuh untuk menembus pertahanan Kaido dan mengalahkannya. Tapi, tentu saja strategi lainnya bisa dilakukan seperti kerjasama dengan yang lainnya. Luffy sendiri masih memiliki beberapa bantuan lainnya seperti aliansi bajak laut, ninja, samurai, suku Min, para pasukan tersisa milik Whitebird, dan juga beberapa bantuan lainnya seperti para bajak laut supernova. Sekarang, Luffy sudah berlatih haki dengan Hyogoro. Ditambah Zoro mendapatkan pedang baru, yaitu Enma, pedang yang pernah melukai Kaido. Dengan dua kekuatan baru yang dihadapi, ditambah dengan adanya bantuan dari banyak pihak lainnya, perang di Onigashima bakalan jadi salah satu perang paling epik dalam cerita One Piece. Dalam cerita flashback Oden, kita diperlihatkan bagaimana nasib Oden yang akhirnya harus mati di tangan Kaido. Dalam momen terakhirnya, Oden sempat mengatakan kalau ada kekuatan baru yang akan tiba di Wano dan mereka akan membawa kembali kedamaian ke Wano. Oden bahkan memperingatkan Kaido untuk bersiap menghadapi kekuatan baru tersebut. Berdasarkan hal tersebut, kita tahu kalau Kaido bakalan menghadapi sosok yang sangat kuat ini. Lalu, siapa sosok yang dimaksud Oden? Melihat cerita yang berkembang, tentu saja jawabannya sudah jelas, yaitu Luffy. Lagi pula, seharusnya 20 tahun yang lalu Kaido mungkin seharusnya sudah kalah oleh Oden bila saja dia tidak terkena tipuan Orochi dan keluarganya. Kalahnya Kaido artinya hancurnya bajak laut binatang buas, tapi tentunya tidak mudah buat mengalahkan Kaido.
Salah satu Yonko tersebut memiliki sekitar 30.000 pasukan. Dia juga punya 500 kru yang memiliki kemampuan buah iblis semail di mana mereka bisa berubah menjadi seekor binatang. Mengingat mereka adalah anak buah Kaido, artinya mereka pun cukup kuat. Tapi, Luffy tidak sendirian buat menghadapi ini. Dia bakalan mendapatkan bantuan dari para samurai Wano dan juga Red Scabbers, mantan anak buah dari Kozuki Oden. Keluarga Kyoshiro dan suku Minx pun akan ikut membantu Luffy dalam peperangan besar di Onigashima ini. Luffy juga bakalan dibantu oleh dua supernova lainnya, yaitu Trafalgar di Waterloo dan Eustace Kid. Dalam pertarungan besar di Onigashima ini, kemampuan Luffy sekali lagi akan dicoba. Dia mungkin akan menggunakan haki penakluk untuk melemahkan mereka yang lemah. Sedangkan sisanya, tentu Luffy dan yang lainnya harus bertarung. Disinilah kemampuan haki bosus haku tingkat lanjut Luffy akan dicoba, sebelum akhirnya dia bertempur dengan Kaido. Kru yang lain juga akan ikut bertarung melawan anak buah Kaido, sedangkan Nami, Robin, dan Chopper kemungkinan akan menyelinap masuk ke dalam istana Onigashima untuk membaca atau mendapatkan salinan tulisan di Road Poneglyph yang dimiliki oleh Kaido. Dan siapakah yang akan mengalahkan tiga komandan Kaido? Kaido memiliki tiga orang kepercayaannya, yaitu Jack, Queen, dan King. Ketiganya tentu bukanlah pasukan Kaido yang biasa. Lalu, jika Kaido akan bertarung dengan Luffy, bagaimana dengan ketiga komandan Kaido? Siapa yang akan mengalahkan mereka? Kemungkinan untuk Jack, dia akan dikalahkan oleh Nekomamushi, Inuarashi, serta bantuan dari kru topi jerami lainnya. Kedua pemimpin suku Minx tersebut pernah bertarung melawan Jack sebelumnya, namun mereka harus mengakui keunggulan Jack. Di pertarungan kedua ini akan menjadi ajang pembalasan dendam bagi mereka terhadap kekalahan sebelumnya. Untuk Queen, dia akan menjadi lawan yang menarik bagi Kid, karena apa yang terjadi kepada mereka sebelumnya. Kid dan anak buahnya, Killer, sempat disiksa oleh Queen di penjara tambang udon. Mereka berdua tentu ingin membalaskan dendam apa yang sudah dilakukan Queen terhadap mereka. Tangan Cybernetic Queen juga akan menjadi tantangan menarik untuk kemampuan buah iblis Kid. Kemudian yang terakhir adalah King, yang kemungkinan akan dikalahkan oleh Zoro atau Sanji. Pertarungan melawan King tersebut kemungkinan akan dibantu oleh Law atau beberapa kru Whitebird seperti Marco. Lalu siapa yang kalahkan Big Mom? Sebenarnya sulit untuk menebak atau memprediksi siapa yang akan mengalahkan Big Mom. Pasalnya, masih belum diketahui seberapa besar pengaruh atau perang Big Mom dalam peperangan ini. Tapi, tentunya dia bakalan all out mengingat Big Mom punya dendam terhadap Luffy yang sudah menghancurkan krunya dan sudah mencuri Zeus. Namun, dengan masifnya perang ini dan adanya Big Mom di dalamnya, kemungkinan Luffy akan dibantu oleh beberapa orang dari kru Big Mom, contohnya adalah Katakuri. Mungkin juga dia akan dikalahkan oleh Jinbe, yang baru saja kembali ke Wano. Jinbe dan Big Mom memang memiliki sejarah buruk, sehingga dia akan menyelesaikan hal tersebut. Arch Wano merupakan salah satu ARC yang paling banyak menyita perhatian dan memompa adrenalin setelah Arch Marineford. Pertarungan Luffy melawan Kaido akan menjadi puncak hype atau perhatian dari Arch Wano ini. Apa yang terjadi setelah pertarungan besar tersebut tentunya akan mengubah cerita One Piece dan Luffy ke depannya. Sekian video dari kami. Ingat, video ini hanya berupa pendapat, tidak bermaksud mendahului cerita aslinya. Terima kasih untuk nakama yang sudah support channel ini. Jika nakama mempunyai pendapat yang lain, silahkan tulis di kolom komentar. Sekian, dan terima kasih.